Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian PBB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Dela. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gembersih air, dan syadunya senja membuat takjub hati ia bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggapnya biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahkan alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Perkes ini pun kita memproyeksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Mari kita mensyukuri indahnya alam dan bermain karya cipta Allah yang Maha Agung. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan kita. Semua
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 136 ayatnya yang pertama menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah yang menjadi nas pembimbing kita pada minggu hari ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptaan. Allah yang Rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungguh-sungguh menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluh kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga.
kami memperoleh kesehatan tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Allah ya Rahim, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami sering gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan sering kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang menyatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang
ada telinganya, biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus tolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur 136 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Mari membaca secara berbalasan. Firman Tuhan menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
dan menyeberang Israel dari pengakuan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari Minggu ini kita telah memasuki minggu keempat sesudah Pentakosta dan sekaligus penutupan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang mengucap syukur itu adalah salah satu ciri hidup seorang Kristen. Seorang Kristen adalah hidupnya selalu dengan ucapan syukur. Kita dalam kehidupan keberagamaan, kita banyak kali terjadi acara syukur. Contohnya ketika kelulusan anak kita, ketika naik pangkat atau jabatan, atau mungkin ketika sehat atau pulih dari sakit penyakit. Karena itu, syukur adalah ciri hidup seorang Kristen. Firman Tuhan mengatakan, ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Senantiasa berarti Bapak Ibu Saudara terus menerus, pagi, siang, sore, malam, hari berganti hari, bulan, bahkan tahun demi tahun kehidupan kita tidak boleh berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan kalau kita berbicara soal segala sesuatu, mengucap syukur dalam segala sesuatu, artinya dalam segala kondisi. Sehat kita mengucap syukur, sakit pun kita mengucap syukur. Dalam keadaan baik, bahkan dalam kondisi tidak baik sekalipun, kita harus mengucap syukur. Dalam keadaan untung maupun rugi, kita pun harus mengucap syukur. Bahkan ketika kita menghadapi musibah sekalipun, justru hati
hati dan kehidupan kita pun harus dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang masih banyak terjadi adalah kita seringkali suka yang enak-enak saja, yang baik-baik saja, yang untuk saja orang mengucap syukur. Tetapi ketika diperhadapkan dengan kesukaran, kesulitan, atau musibah, jarang kita mengucap syukur, bahkan mungkin sangat langka. Kehidupan orang percaya mengucap syukur dalam keadaan-keadaan seperti demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 136 yang kita renungkan pada hari ini, dalam liturgi Yahudi disebut sebagai Halel Agung atau pujian agung, sebab di dalamnya terdapat suatu ajakan kepada umat untuk bersyukur kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat bersama-sama bahwa pemazmur mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Tuhan satu-satunya sumber kehidupan. Dan pemazmur juga sungguh mengakui akan keagungan dan kemuliaan Tuhan atas seluruh alam semesta ini. Kita nanti bisa lihat pada ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan juga di dalam Mazmur 136 ini, pemazmur mengakui bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang kuasanya tidak ada bandingannya dengan kuasa-kuasa lain yang ada di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat di tengah-tengah kehidupan umat Israel, begitu banyak perbuatan ajaib yang telah dilakukan Allah dalam kehidupan umatnya. Salah satu contohnya, Allah melindungi umat Israel dalam tiang awan dan tiang api. Bahkan Allah juga menolong umatnya terhadap kejaran pasukan atau tentara Firaun dengan membelah laut terberau, sehingga umat Israel berjalan di tanah yang kering dan menenggelamkan seluruh pasukan atau tentara Mesir pada waktu itu. Disinilah bisa dilihat bahwa mengapa umat patut bersyukur kepada Tuhan atas penyelamatan yang telah dilakukan Allah dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, pertanyaan bagi kita, bagaimana cara mengucap syukur? Atau bagaimana supaya kita bisa menaikkan syukur kepada Tuhan? Kita lihat ayat yang pertama menyatakan demikian: bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Sebab Tuhan itu baik. Tuhan kita itu baik. Tuhan yang kita sembah, yang kita imani, yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tidak mungkin Tuhan yang baik merancangkan kecelakaan atau malapetaka kepada anak-anaknya. Tuhan itu baik bukan berarti jalan hidup yang kita lalui itu mulus-mulus semata, atau rata tanpa kerikil yang tajam, atau bebas dari segala kesulitan, pergumulan dan tantangan. Tetapi kita harus ingat, jemaat Tuhan, bahwa kebaikan dan kasih setia Tuhan justru juga hadir di balik setiap pergumulan, masalah dalam kehidupan. Ingatlah bahwa di balik setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi, Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, atas rencana Tuhan yang baik itulah kita patut mengucap syukur kepadanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan kita
pada saat ini. Mau mengajarkan kepada kita semua, marilah kita mengucap syukur apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Percaya dengan iman bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat baik. Ada hikmah di balik derita, kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit. Jangan kita mengomel, jangan kita mengeluh, jangan kita marah dengan apa yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita ingini. Percayalah, rancangan Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Mari kita mengerti setiap jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Apabila saat ini kita punya pergumulan dan persoalan, letakkanlah setiap persoalan dan pergumulan kita di dalam kekuatan tangan kasih Tuhan. Yang terakhir dalam pertemuan ini, saya mengajak kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ingat Bapak Ibu Saudara, dalam setiap keadaan apapun, suka dan duka, pahit bahkan manis kehidupan yang kita alami saat ini, semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, tetap berpegang teguh dan berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.
Jemaat, marilah kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang Maha Besar, karena kebaikan dan kasih setiamu ya Tuhan, kami boleh dituntun oleh Tuhan untuk memasuki minggu yang kudus, minggu yang mulia, dan di dalamnya kami dapat berkumpul di tengah-tengah keluarga kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalamnya kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami telah mendengarkan sapaan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu itu senantiasa menghidupkan iman dan kerohanian kami. Biar firman-Mu senantiasa menguatkan kami semua, bahkan menopang kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah menjadi lemah dalam keadaan apapun. Dan firman mengajarkan kami untuk mengucap syukur dalam situasi kondisi apapun yang kami hadapi sampai dengan saat ini. Bapa, pada jam saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Bangsa ini ada semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini ya Tuhan, di tengah-tengah kemelut yang terjadi di tengah-tengah bumi pertiwi kami ini, yaitu dengan adanya wabah pandemi virus COVID-19 yang semakin hari semakin merajalela di tengah-tengah bumi pertiwi kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami semua, agar kami tetap mengucap syukur dalam segala keadaan apapun yang kami alami di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami mohon kiranya Tuhan memulihkan kembali keadaan ini, sehingga virus COVID-19 ini ya Tuhan dapat segera berlalu daripada kami, dan kami boleh kembali dalam aktivitas kami dalam tatanan yang baru, dapat beribadah kembali, sekolah kembali, dan dapat bekerja kembali ya Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati pada pemerintahan kami, pada pemimpin-pemimpin kami Tuhan, agar mereka selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menata bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para dokter, perawat, tim medis yang menangani pasien virus COVID-19 ini, dimanapun mereka berada, baik yang di pusat sampai daerah-daerah sekalipun. Berikanlah mereka hati yang tulus, ikhlas, dan penuh kerelaan di dalam mereka menangani setiap pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka semua ya Tuhan. Siang malam mereka bekerja dengan jerih lelah mereka, bahkan banyak tenaga medis yang harus bertaruh nyawa ya Tuhan untuk dapat merawat dan menangani setiap pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Teguhkan dan kuatkanlah hati dan iman mereka, agar mereka tetap menjalankan panggilan pelayanan mereka dalam dunia kesehatan kepelayanan ini dengan baik dan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa pada jam saat ini ya Tuhan, khususnya kami mengucap syukur karena gereja GPIB
pada jam saat ini sudah memasuki ibadah penutupan bulan pelayanan kesaksian GPIB. Tuhan memberkati jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di Indonesia, baik di perkotaan sampai di pelosok perdesaan sekalipun. Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan kesaksian dan persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu, khususnya jemaat-jemaat yang di pos pelayanan kesaksian GPIB. Berkatilah pendeta, diaken, penatua, unit-unit misioner, bahkan seluruh warga jemaat GPIB yang ada pos-pos pelayanan, agar mereka mampu menjadi kesaksian Kristus yang hidup, agar semakin banyak orang yang percaya dan mengikut Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga akan berdoa buat majelis sinode, bahkan majelis jemaat. Biarlah Kau memberkati dalam setiap program-program kerja yang masih berjalan di tahun 2020 sampai 2021 ini. Bahkan Tuhan memberkati apabila ada program-program yang belum terrealisasi, agar dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Secara khusus kami berdoa bagi GPIB Sion Jateng Garong. Tuhan memberkati persekutuan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati pendeta, diaken dan penatua, unit-unit misioner dari Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU, bahkan komisi-komisi, tim kerja, panitia, poster, dan juga pegawai kantor, serta warga jemaat-Mu. Biarlah kami semua sehati sepikir, seia sekata, bergandengan tangan, menjalankan tugas panggilan pelayanan kami, bekerja memberi buah. Hamba menyerahkan Tuhan pada jam saat ini untuk program kerja, biarlah dapat kami laksanakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan warga jemaat-Mu, khususnya bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh dan sakit, bahkan dalam proses penyembuhan dan pemulihan, dari anak-anak sampai dengan orang tua lanjut usia. Mereka yang tidak dapat kami sebut satu demi satu nama mereka, biarlah Engkau yang akan datang menjamah setiap kelemahan dan penderitaan penyakit yang mereka alami. Biarlah setiap Tuhan yang tidak pernah berubah, yang akan mengunjungi, melawat, bahkan menyembuhkan setiap sakit penyakit yang mereka derita. Khususnya berdoa bagi Bapak Paulus Batong. Tuhan memberkati beliau dalam segala pergumulan, penderitaan, sakit penyakit yang beliau alami. Biarlah setiap Tuhan tetap memberikan kekuatan, keteguhan iman, bahkan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi sakit penyakit yang saat ini ia alami. Biarlah beliau senantiasa dapat mengucap syukur dalam segala keadaan apapun yang beliau alami dan hadapi. Bapa di surga, berkati juga setiap obat-obatan yang diminum, makanan yang dikonsumsi, bahkan perhatian pendampingan keluarga atau orang-orang mereka cinta dan kasih. Tuhan juga turut bekerja di dalamnya untuk pemulihan dan kesembuhan bagi Bapak terkasih. Kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu sepekan ini, ulang tahun kelahiran, bahkan ulang tahun perkawinan. Biarlah melengkapi sukacita mereka, agar di tengah-tengah pertambahan usia kelahiran dan perkawinan, mereka boleh semakin dekat kepadamu. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, atau mereka yang terdampak virus COVID-19 sehingga harus di PHK atau dirumahkan. Tuhan berkati, berikan kesabaran bagi setiap kepala keluarga yang saat ini di PHK atau dirumahkan, agar mereka tetap selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan dan tekun di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, bahkan usaha-usaha lainnya sebagai seorang petani. Tuhan memberkati. Biarlah apabila saat ini mereka sedang menanam,
biarlah setiap benih yang ditanam dapat bertumbuh dengan subur. Dan apabila ada jemaatmu yang sudah selesai menanam, Tuhan memberkati. Dan apabila ada jemaatmu yang masih datang menggarap atau menanam benih, Tuhan juga memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak kami. Kami sungguh bersyukur atas kenaikan kelas bagi anak-anak kami yang sudah menerima hasil rapor mereka ya Bapa. Bagi mereka yang mendapatkan peringkat atau prestasi, biarlah mereka tetap rendah hati dan dengan mereka tetap mempertahankan prestasi mereka dengan sebaik mungkin. Bagi mereka yang tidak mendapatkan peringkat atau bagi mereka yang mungkin tidak naik kelas, biarlah Engkau juga mengajarkan mereka untuk mengucap syukur dalam keadaan apapun. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami dalam tangan kasih-Mu. Dan bagi mereka yang akan mendaftar ke jenjang selanjutnya, jenjang SMP, SMA, bahkan SD, Tuhan memberkati agar pendaftaran secara online dapat berjalan dengan lancar dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, seluruh hidup dan kehidupan seluruh umat-Mu kami serahkan kepadamu. Di tengah-tengah physical distancing yang mengharuskan kami harus tetap tinggal di rumah, biarlah Kau berkati iman seluruh jemaat-Mu agar mereka selalu semakin dekat kepadamu ya Bapa. Bapa, menyerahkan presbiter yang bertugas dalam ibadah hari Minggu hari ini, bahkan kameramen dan juga editor, kantoria, organis, bahkan setiap unsur-unsur yang terlibat dalam pelayanan ibadah hari Minggu pada hari ini. Tuhan memberkati kami semua dengan kekuatan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari surat 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Marilah kita berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai